Selamat malam Aumania. Selamat datang lagi di Midnight Live. Apa kabar penonton? Baru kemarin lebaran udah pada di kantor aja. Bosnya lebaran, karyawannya lemburan. Yang penting kan udah silaturahmi. Biar kembali ke fitri. Hati bersih, dompet juga bersih. Nggak bersisa. Kering. Buat yang sekarang di jalan balik ke ibu kota, ya, ibu kota mana nih? Ya, pokoknya yang sekarang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Yang naik mobil jangan lupa jaga jarak, karena kalau terlalu dekat takut sayang. Jangan ngebut karena jalan tol bukan sirkuit balap. Itulah kata-kata Rambu di jalan tol. Jalannya tambalan, rambu-rambunya gombalan. Nggak pernah mudik lewat Cipali sih lo. Susah emang tahanan kantor. Kalah lo sama tahanan rumah. Ya udah langsung aja kita mulai. Inilah Midnight Live. Habis lebaran, malam ini kita akan bahas soal utang. Kayak penonton. Habis maaf-maafan saldonya engap-engapan. Ngos-ngosan. Saldonya habis maraton. Ngemeng-ngemeng soal utang. Kadang utang itu bisa nolong, kadang juga bisa bikin amsyong. Kalau utangnya kecil, gampang bayarnya. Tapi kalau utangnya besar, bisa jadi nggak dibayar-bayar. Ada aja ngelesnya. Paling sering tuh pura-pura budak. Bayar utang. Hah? Kutang? Oh, kuyang. Duit lo jatuh tuh. Hah, beneran? Langsung denger. Bisa aja semur pare. Yang bikin saya nggak habis pikir, dan kalau dipikir nggak habis-habis. Kali ini yang ngutang bukan tetangga atau temen yang WA kalau pas butuh aja. Tapi kali ini yang ngutang itu salah satu institusi, sekretaris Dewan DPRD. Nah ini nggak janji kampanye, nggak jajanan di warung, ngutang semua. Jadi begini ceritanya begini. Di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, ada seorang pemilik warung kelontong namanya Saifullah. Dia lagi pusing 7 keliling. Karena keliling silaturahmi sambil kayang. Enggak dong. Dia itu pusing karena Sekwan DPRD Muaro Jambi belum bayar utang yang tembus sampai ratusan juta rupiah ke warung kelontong miliknya. Tunggu dulu, ngutang ke warung kelontong sampai ratusan juta. Beli apaan sih? Beli jajanan apa beli suara? Jadi berdasarkan cerita Saifullah, utang tersebut sebagian besar tercatat untuk pembelian barang-barang kecil seperti tisu, air mineral, gula, kopi, dan rokok yang diambil setiap DPRD mengadakan rapat dengar pendapat. Nah, yang bikin pemilik warung itu tekor adalah sistem pembayarannya kasbon. Karena kalau James Bond agen 007. Kalau kasbon 0000-nya banyak. Ya. Nggak dibayar soalnya, nol semua. Jujur ini sekelas DPRD buat keperluan rapat aja ngutang. Apalagi buat kebutuhan rakyat. Fix ngilang bab. Masih kata Saifullah, hobi kasbon Sekwan itu tercatat sejak Mei 2025. Total utangnya 115 juta rupiah. Kasbon sampai 100 juta lebih. Itu mah bukan hobi, itu passion. Kalau di tongkrongan ditanya tuh ya, nih tongkrongan nih, ya. Oh, kerongkongan ya. Kalau pas di tongkrongan ditanya, passion lu apa? Kasbon, bray. Slow lah. Uye. Dengernya gemes banget, belum pernah ketelen ompreng NBG kayaknya. Gara-gara kasbon gak bayar-bayar, usaha Saifullah juga terancam ambyar. Ya namanya juga usaha, butuh duit buat muter modal. Akhirnya dia terus menagih pembayaran utang ke pihak DPRD. Harusnya sekalian tagih janji kampanye, Pak. Dia yang minjemin, dia yang ngemis-ngemis. Sadis. Emang gitu kalau sparring sama iblis. Yang ada banyak kalahnya kita.
Usaha Saifullah akhirnya membuahkan hasil. Pada Desember 2025 tagihan utang 115 juta dibayar sebagian sebesar 50 juta rupiah. Nah, sisanya 65 juta sampai sekarang masih belum ada kepastian kapan akan dibayarkan. Saifullah mencoba sabar karena selama ini Sekwan DPRD Muaro Jambi itu sudah jadi langganan tetapnya. Tapi karena butuh modal buat muterin usaha, Saifullah mau nggak mau harus mau. Nagih pembayaran utang ke pihak Sekwan. Sudah biasa terjadi di kota-kota besar. After standar, ya, sudah biasa. Biasa sudah. Jangankan dapat pelunasan, Saifullah malah dapat alasan. Kata Saifullah, alasannya adalah Sekwan yang ngutang ke warungnya itu Sekwan lama. Dan sekarang jajaran pejabat dan staf Sekwan udah diganti. Come on, ini utangnya kan atas nama institusi, bukan atas nama pribadi. Rakyat kalau ada utang bank aja ditagihnya sampai anak cucu. Masa sekelas institusi ditagih utang bayarnya ditunda-tunda mulu. Akhirnya pihak Sekwan yang sekarang malah saling lempar tanggung jawab dan bilang belum bisa cari sumber dana buat pelunasan. Wadidaw. Sudah dimaklumi malah nggak tahu diri. Emang sih orang utang itu pas minjem ngomongnya manis banget. Sampai semut aja diabetes. Pas ditagih serem banget. Netanyahu aja sawan liatnya. Gara-gara utang yang gak dibayar-bayar, Saifullah kehabisan modal, stok barang di warungnya berkurang sampai 50%, bahkan yang bikin miris, Saifullah akhirnya terpaksa berhutang buat membayar biaya kuliah dan kebutuhan rumah tangganya. Bayangin gara-gara ngutangin malah terlilit utang. Siklus macam apa ini? Jadi ingat pepatah Liechtenstein kuno. Nagih utang itu susah. Tapi lebih susah lagi nyari yang mau ngutangin. Udah pada kapok. Penonton udah pada bingung mau ngutang kemana lagi. Aplikasi pinjol aja sampai kapok. Sementara itu pihak DPRD Muaro Jambi melalui humasnya bilang bahwa mereka baru mengetahui persoalan tersebut dari pemberitaan yang beredar. Dan untuk saat ini mereka mengaku belum bisa berkomunikasi langsung dengan pemilik warung karena masih masa cuti bersama. Setelah cuti, Sekretariat DPRD Muaro Jambi berjanji bakal segera mengambil langkah dengan memanggil mantan Sekwan dan PPTK buat dimintai klarifikasi. Nah ini juga aneh. Sekelas sekretaris dewan baru tahu punya utang dari media. Masa iya nggak ada catatan keuangan lembaga? Jangan-jangan catatannya udah di touch up, di mark up. Diapain sih namanya? Yang anu itu loh. Yang diiniin itu loh. Ya itulah pokoknya yang anunya diiniin. Ya itulah. Ya apapun alasannya, semoga kasus ini cepat selesai dan Pak Saifullah segera dapat hak pelunasannya biar bisa dagang lagi. Biar Pak Saifullah juga nggak ngutang lagi. Kasihan udah ngutangin orang, dibebani utang negara, di PHP-in DPRD, mana Yakut jadi tahanan rumah, beda ya. Iya. Entar lah itu kita bahas ya. Buat DPRD ini harusnya kan masalah sepele. Itu anggota dewan suruh patungan juga lunas. Bikin baliho ucapan lebaran sampai menuhin jalan aja bisa. Masa bayar kasbon kopi sama rokok nggak bisa? Nggak bisa apa nggak mau? Malu kali bos. Apa udah nggak punya malu? Penonton aja di warung paling ambil gorengan mentok 2. 2 di tangan. 4 di lambung. 3 masih dikunyah. Intinya kasus ini harus jadi pengingat buat kita semua kalau utang itu bukan sedekah tapi janji yang harus ditepati. Mau itu utangnya cuma 100 perak atau 100 juta tetap wajib dibayar. Mumpung masih momen lebaran buru-buru utangnya dilunaskan. Jangan sampai gara-gara utang putus silaturahmi, putus pertemanan apalagi sampai bikin usaha orang gulung-gulung. Ya. Gulung tikar ya. Kalau bantal gulung buat tidur ya. Bantal apa yang suka browsing? Bantal googling. Bantal apa yang sering diproyekin? Bantalan kali. Kali apa udah capek. Ya kali.
Buat yang lagi nagih utang tetap semangat, dan buat yang utang tapi suka amnesia pas ditagih, semoga itunya segera diinin biar cepet apa itu namanya ya. Itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Dan kami akan kembali dengan sejumlah informasi lain. Kita juga ada pantauan arus balik hari ini. Jadi jangan kemana-mana. Sesaat lagi kita juga punya Monday Light News. Jadi tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Seperti biasa, kalau hari Senin kita ada berita ringan dari berbagai daerah di Indonesia. Berita-berita tersebut kita rangkum dalam Monday Light News berikut ini. Kawasan Surya Kencana di Kota Bogor menjadi salah satu pusat keramaian pada hari ketiga libur Lebaran. Ribuan warga memadati area ini untuk berwisata, sekaligus menikmati beragam kuliner khas yang menjadi daya tarik utama. Tingginya jumlah pengunjung membuat arus lalu lintas di sepanjang kawasan terpantau padat sejak pagi hingga sore hari. Dengan antrian kendaraan dan pengunjung terlihat di sejumlah titik tempat makan. Petugas kepolisian dan aparat terkait pun berjaga untuk mengatur lalu lintas agar kepadatan tidak semakin parah. Meski harus menghadapi antrian panjang dan kondisi yang ramai, masyarakat tetap antusias menikmati suasana libur Lebaran bersama keluarga. Kawasan Surya Kencana sendiri dikenal sebagai destinasi unggulan Kota Bogor bagi wisatawan yang ingin berburu kuliner legendaris sekaligus merasakan suasana khas kota hujan. Libur Lebaran dimanfaatkan masyarakat untuk berwisata bersama keluarga. Salah satunya dengan mengunjungi Taman Mini Indonesia Indah atau TMII. Hingga siang hari, jumlah pengunjung telah mencapai lebih dari 18.000 orang dan diprediksi menembus target harian sebanyak 21.000 pengunjung hingga waktu operasional berakhir. Berbagai destinasi favorit seperti Jagat Satwa Nusantara, Taman Burung, Danau Air Tawar, Kereta Gantung, serta Taman Legenda Keongmas menjadi daya tarik utama bagi wisatawan. Untuk menunjang kenyamanan selama periode libur Lebaran, TMII menyediakan beragam fasilitas mulai dari angkutan keliling gratis dan bus double decker hingga penyewaan kendaraan seperti otopet, bugi, dan sepeda. Harga tiket masuk ditetapkan sebesar Rp35.000 per orang. Sementara pengelola juga menghadirkan berbagai program hiburan khusus termasuk pertunjukan seni, tari sufi, kecak glow in the dark, serta instalasi cahaya dan immersive room guna menambah pengalaman wisata pengunjung. Kemacetan parah masih terjadi di jalur menuju kawasan wisata Pantai Anyer, Serang, Banten hingga sore hari akibat membludaknya wisatawan selama libur Lebaran. Ribuan kendaraan memadati ruas jalan sejak pagi, sehingga laju kendaraan tersendat. Bahkan seorang pengendara mengaku terjebak kemacetan hingga 1 jam. Antrean kendaraan di sejumlah titik dilaporkan mengular hingga 8 km. Petugas kepolisian terus berupaya mengurai kepadatan dengan melakukan pengaturan lalu lintas di lapangan, terutama jalan lingkar selatan. Rekayasa lalu lintas juga telah diterapkan dengan mengalihkan kendaraan dari jalur utama jalan lingkar selatan menuju jalur alternatif melalui Mancak guna mengurangi kemacetan. Meski demikian, arus kendaraan menuju Pantai Anyer masih terpantau padat merayap hingga sore hari. Objek wisata Green Garden di Desa Pajagan, Kecamatan Sisitu, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, dipadati ribuan pengunjung selama libur panjang Hari Raya Idul Fitri 2026. Wisatawan dari berbagai daerah di Jawa Barat memanfaatkan momentum liburan untuk menikmati suasana wisata alam yang menawarkan pemandangan asri serta berbagai fasilitas rekreasi. Setiap harinya, jumlah pengunjung tercatat mencapai sekitar 4.400 orang. Pengelola menyebut konsep wisata Green Garden mengedepankan pelestarian alam dengan tidak menebang tanaman yang ada, melainkan memperindahnya agar pengunjung semakin nyaman.
Selain menikmati panorama Waduk Jati Gede, wisatawan juga disuguhkan kesenian khas Sumedang seperti kuda renggong, fasilitas penginapan, kolam renang, serta area UMKM warga sekitar. Dengan tiket masuk sebesar Rp10.000 dan kebijakan memperbolehkan membawa makanan sendiri, destinasi ini menjadi pilihan favorit keluarga saat libur Lebaran. Pantai Pasir Putih di Situbondo, Jawa Timur terus dipadati pengunjung pada hari ketiga libur Lebaran Idul Fitri. Wisatawan tidak hanya menikmati keindahan pantai dan bermain air, tetapi juga banyak pengunjung luar kota yang memilih bermalam, sehingga kamar-kamar hotel di sekitar kawasan wisata dilaporkan penuh. Peningkatan jumlah kunjungan dan tingkat hunian hotel terjadi dalam 2 hari terakhir dan diprediksi masih akan meningkat hingga pekan depan. Setiap harinya, jumlah wisatawan yang datang ke Pantai Pasir Putih mencapai sekitar 1.500 hingga 2.000 orang. Pantai ini menjadi pilihan favorit keluarga terutama yang membawa anak kecil, karena ombaknya relatif aman dan tidak terlalu dalam. Selain harga tiket masuk yang terjangkau, kebersihan kawasan pantai yang terjaga juga menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Wisata off-road di Pegunungan Muria, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, menjadi pilihan menarik untuk mengisi libur Lebaran dengan pengalaman alam yang menantang. Melalui Pijar Jeep Adventure, wisatawan diajak menjelajahi perbukitan, hutan lebat, hingga jalur sungai berbatu menggunakan kendaraan jeep berpenggerak 4 roda. Sensasi guncangan di jalur ekstrim serta cipratan air saat melintasi sungai menghadirkan pengalaman petualangan yang memacu adrenalin sekaligus menyegarkan. Setelah menaklukkan medan menantang, wisatawan disuguhkan pengalaman kuliner khas lereng Muria di warung alas pijar melalui tradisi makan kepungan bersama beralas daun pisang. Paket wisata yang ditawarkan bervariasi, mulai dari rute pendek hingga perjalanan panjang dengan tarif antara Rp300.000 hingga Rp950.000 per jeep. Perpaduan petualangan alam dan kuliner tradisional menjadikan wisata off-road Muria sebagai destinasi favorit bagi pecinta tantangan selama libur Lebaran. Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah kembali menjadi magnet wisatawan pada libur Lebaran 2026. Ribuan pengunjung dari berbagai daerah memadati kawasan candi untuk menghabiskan waktu liburan bersama keluarga, sekaligus menikmati kemegahan situs warisan dunia tersebut. Suasana ramai terlihat dari aktivitas wisatawan yang bergantian berfoto dan mengabadikan momen dengan latar belakang bangunan candi yang ikonik. Selain sebagai tempat rekreasi, banyak orang tua memanfaatkan kunjungan ini untuk mengenalkan nilai sejarah dan budaya kepada anak-anak sejak dini. Pengelola pun menyiapkan berbagai fasilitas pendukung, mulai dari penguatan keamanan, layanan kesehatan, hingga kendaraan listrik untuk mobilitas pengunjung. Beragam paket wisata seperti menikmati matahari terbit dan terbenam juga disiapkan dengan target kunjungan mencapai 83.000 wisatawan selama musim libur Lebaran. Kolam renang dengan pemandangan Gunung Ciremai menjadi primadona pengunjung saat libur Lebaran di Cirebon, Jawa Barat. Destinasi wisata ini menawarkan tiket masuk terjangkau hanya Rp10.000, namun menyuguhkan pemandangan pesawahan dan pegunungan yang indah serta suasana alam yang menyegarkan. Momen libur Lebaran pun dimanfaatkan masyarakat untuk berkumpul dan berwisata bersama keluarga. Objek wisata kolam renang Cikomboy yang terletak di Desa Matangaji, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon ini menggunakan air alami dari mata air Gunung Ciremai tanpa campuran bahan kimia. Selain destinasi yang baru beroperasi sekitar 7 bulan ini mampu menarik lonjakan pengunjung hingga 300% saat libur Lebaran. Selain memberikan pengalaman wisata alam yang menyenangkan, kehadirannya juga memberikan dampak ekonomi bagi desa dengan meningkatkan pendapatan dan menyerap tenaga kerja warga sekitar. Ribuan pemudik menghabiskan waktu libur Hari Raya Idul Fitri dengan menikmati atraksi barongsai di Pahlawan Street Center, Kota Madiun, Jawa Timur. Hiburan ini menjadi alternatif wisata malam selain pusat perbelanjaan dan destinasi alam. Uniknya, pertunjukan barongsai diiringi lantunan lagu bernuansa Ramadan dan Lebaran yang menambah suasana meriah perayaan.
Aksi para pemain barongsai berhasil memukau ribuan pengunjung dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa yang mengabadikan momen tersebut melalui ponsel mereka. Kehadiran kesenian khas Tionghoa di tengah perayaan Idul Fitri menjadi simbol Bhinneka Tunggal Ika dan harmoni kehidupan berbangsa, berbudaya, serta beragama di Indonesia. Libur Lebaran 2026 dimanfaatkan masyarakat untuk berwisata bersama keluarga. Salah satunya di wisata Pelang, Desa Tahulu, Kecamatan Merakurakur, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Destinasi ini ramai dikunjungi karena menawarkan wahana unik, memberi makan ikan sekaligus terapi ikan di aliran sungai alami. Pengunjung cukup membeli pelet dengan harga terjangkau untuk merasakan sensasi ratusan ikan koi yang mengerumuni kaki, menghadirkan pengalaman seru dan menghibur bagi anak-anak maupun orang dewasa. Selain memberikan hiburan, wahana terapi ikan juga menjadi sarana relaksasi yang diminati wisatawan. Dengan tiket masuk hanya Rp6.000 tanpa kenaikan harga selama libur Lebaran, jumlah pengunjung terus meningkat dan diperkirakan akan tetap ramai hingga akhir masa liburan. Wisata Pelang pun menjadi pilihan favorit keluarga karena menawarkan pengalaman wisata alam yang murah, menyenangkan, serta ramah bagi semua usia. Masih soal libur Lebaran. Buat masyarakat, rakyat-rakyat yang lagi mudik. Atau lagi liburan bareng family. Di Yogyakarta ada pantai yang lagi happening, namanya Pantai Sepanjang Gunung Kidul. Ini dia, kita lihat informasinya. Bagi Anda yang sedang liburan di Yogyakarta dan masih bingung menentukan lokasi tujuan wisata, nah ini ada satu pantai di Kabupaten Gunung Kidul, yaitu Pantai Sepanjang yang bisa menjadi pilihan untuk berwisata mengisi libur Lebaran tahun ini. Di Pantai Sepanjang ini merupakan salah satu pantai favorit kunjungan wisata saat ini karena memang pantainya memiliki garis pantai yang cukup panjang sesuai namanya. Dan pada tahun ini, pantai ini mendapatkan penataan dari pemerintah Kabupaten Gunung Kidul sehingga lebih menarik untuk dikunjungi. Dan tentunya pantai ini menjadi salah satu spot favorit untuk melihat suasana matahari tenggelam atau sunset. Pantai Sepanjang berlokasi di Kapanewon Tanjung Sari atau dapat ditempuh kurang lebih dengan perjalanan darat 2 jam dari kota Yogyakarta dan 1 jam dari kota Wonosari, ibu kota Kabupaten Gunung Kidul. Pantai Sepanjang ini merupakan salah satu pantai favorit kunjungan wisatawan saat ini karena memang pantainya yang memiliki panorama keindahan yang sangat indah dan menarik untuk dikunjungi. Tentunya akses untuk menuju ke pantai ini juga cukup mudah. Layaknya pantai-pantai di Gunung Kidul, Pantai Sepanjang ini juga memiliki hamparan pasir putih di sepanjang pantai yang dapat dinikmati wisatawan untuk mengisi libur Lebaran pada tahun ini. Dan pemerintah Kabupaten Gunung Kidul sendiri juga melakukan penataan kawasan Pantai Sepanjang mulai dari tahun 2025 dan akan dilanjutkan pada tahun ini, diantaranya dengan relokasi 109 pedagang yang sebelumnya menempati di pesisir pantai kini digeser di seberang jalan sehingga wisatawan dapat dengan leluasa untuk menikmati keindahan Pantai Sepanjang. Penataan itu cukup berhasil untuk menarik minat wisatawan karena sejak awal puasa lalu, Pantai Sepanjang ini cukup banyak dan cukup ramai dikunjungi oleh wisatawan dari berbagai daerah, khususnya wisatawan yang datang pada sore hari untuk menikmati suasana matahari tenggelam atau sunset. Dan memang pemandangan matahari tenggelam atau sunset dari pantai ini cukup indah dinikmati dan menjadi salah satu spot favorit wisatawan untuk menikmati senja hari dan juga sunset dari Pantai Sepanjang. Untuk menikmati kawasan Pantai Sepanjang sendiri, wisatawan cukup membayar retribusi masuk kawasan wisata, yaitu sebesar Rp15.000 per orang, sudah dapat menikmati Pantai Sepanjang dan 24 pantai lainnya di kawasan pesisir selatan Kabupaten Gunung Kidul, khususnya di Kapanewon Tanjung Sari dan juga Kapanewon Tepus. Dari Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Erwin Hidayat, Metro TV. Keren, seru tuh. Bisa lihat sunset. Penonton tiap hari lihat gue lagi. Nah, saat libur Lebaran, abis silaturahmi, abis hangout ke tempat wisata, atau udah bosen makan ketupat, biasanya cari makan di luar.
Resto-resto rame, padahal saldo udah sepi. Iya lagi. Di kota Di kota Medan ada salah satu tempat makan yang full terus pas Lebaran. Nama tempat makannya Rumah Makan Nasi Soto Medan. Mau tahu seseger apa soto Medan? Nah, berikut informasinya. Pemirsa, saat ini saya berada di Rumah Makan Nasi Soto Medan, dan meskipun di momen Lebaran ini Rumah Makan Soto Medan ini dipadati oleh pengunjung yang makan di tempat ini. Sejak pagi meja-meja rumah makan ini sudah terisi penuh, dan memang tempat makan ini sudah sangat terkenal di Kota Medan. Menu andalan di sini adalah soto Medan dengan kuah santan yang kaya rempah. Kuahnya berwarna kuning hijauan dan disajikan dengan berbagai pilihan isian seperti daging sapi, daging ayam, babat, paru maupun dengan udang. Dengan tambahan perkedel, sambal dan taburan bawang goreng menambah cita rasa gurih yang menjadi ciri khas soto Medan. Tidak heran jika banyak warga yang mengaku belum lengkap rasanya Lebaran tanpa menikmati soto di tempat ini. Sejumlah pengunjung pun mengaku memang sengaja datang ke sini saat libur Lebaran. Sebagian diantaranya merupakan perantau yang pulang kampung dan ingin kembali menikmati kuliner khas Kota Medan ini. Dan dapat Anda lihat di sini memang suasana memang cukup ramai, dan kita juga akan bertanya-tanya kepada salah satu pengunjung yang ada di sini. Halo Ibu, dari mana Bu? Saya dari Jogja. Namanya siapa? Mia. Bu, ini kan makan soto Medan di sini, Bu. Gimana rasanya, Bu? Alhamdulillah enak. Kebetulan saya kangen dengan masakan Medan. Sudah lama nggak pulang kampung nih ceritanya. Berarti kemari jauh-jauh dari Jogja memang menikmati atau mengulang lagi kisah yang dulu pernah makan soto di Medan ini, Bu? Iya bener. Ini dengan siapa aja datang, Bu? Dengan suami saya, anak-anak saya nih. Berempat aja. Bu, terima kasih banyak atas waktunya, Bu. Ya. Nah, pemirsa, saya juga tadi telah memesan soto untuk dinikmati, dan ini ada tersedia di meja, dan saya akan langsung coba mencicipi seperti apa rasa soto Medan kali ini. Boleh dilihat di sini pemirsa, sotonya warna kuning dan aromanya cukup wangi sekali. Dan saya tambahkan sedikit cabai untuk menambah pedas pada soto ini. Dan saya akan cicipin sedikit dengan daging ayamnya. Rasanya enak, gurih, dan cukup pedas, khas soto Medan. Tapi pemirsa perlu diingat, untuk Anda yang memiliki kolesterol tinggi, perlu diperhatikan untuk gula darah dan kolesterol, karena biasanya pada hari Lebaran itu kondisi kesehatan maupun kolesterol cukup meningkat. Dari Medan, Sumatera Utara, Edi Sembiring, Gusri Jal Pulungan, Metro TV. Oke, wah. Seger sotonya ya, tapi ingat jaga kolesterol. Penonton nggak makan soto tapi kolesterol tinggi. Lembur mulu. Oke, kita jeda dulu. Kami akan kembali sesaat lagi, jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Nah, tadi sudah ada info liburan dari Kudus, Jogja, dan Medan. Nah, sekarang kita nyebrang sedikit ke Nusa Tenggara Barat. Selain Mandalika, ternyata di sana ada destinasi wisata unggulan berbasis konservasi. Ini berkat kemunculan hiu paus yang menarik perhatian wisatawan lokal hingga mancanegara. Pengen tahu keindahan bawah laut dan pulau-pulau eksotisnya? Berikut informasinya. Halo pemirsa Metro TV, berbicara keindahan alam Indonesia tentu nggak ada habisnya. Saya akan kasih referensi untuk Anda pemirsa di rumah, bagaimana cara untuk menikmati Indonesia dengan cara menikmati keindahan alamnya.
Selamat datang di Tanah Samawa, Sumbawa. Di ujung Nusa Tenggara Barat, Pulau Sumbawa dikenal punya deretan pantai cantik dan biru yang mempesona. Sebagai akuarium raksasa, hamparan biru Teluk Saleh dikenal tidak hanya keindahan biota lautnya. Namun, kehadiran hiu paus menjadikan Teluk Saleh sebagai destinasi wisata yang menawarkan pengalaman langka. Kemunculan hiu paus di kawasan ini hampir sepanjang tahun. Wisatawan dapat berinteraksi secara langsung, seperti menyelam, dan tentunya dengan tetap mengikuti aturan keselamatan. Keberadaan hiu paus menjadi daya tarik wisata bahari, sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat lokal. Namun demikian, pemerintah daerah dan komunitas lokal berharap pengolahan wisata tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan. Saat ini saya sedang bersama Bang Dani. Bang Dani ini salah satu penggiat wisata yang ada di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Nah, Bang Dani, ini kan kita lagi di Teluk Saleh nih. Yang membedakan spot nyelam dengan tempat yang lainnya apa nih, Bang? Untuk Teluk Saleh ini sendiri itu memiliki keunggulan destinasi yaitu wisata hiu paus. Ada beberapa tempat yang bisa kita kunjungi di Indonesia khususnya untuk melihat hiu paus. Namun di Sumbawa ini itu memiliki banyak hiu paus. Jumlah hiu paus tercatat di Teluk Saleh ini ada sekitar 100 lebih. Itu yang terdata sementara untuk saat ini. Nah, menurut data itu nomor 2 di Indonesia setelah Sorong di Papua. Nah, selain itu di kawasan Teluk Saleh ini sendiri itu perairannya cukup tenang karena berada di kawasan teluk. Kemudian airnya sangat jernih, kayak tadi kita nyelam. Ya, benar, Bagus ya. sangat bagus. Dan peluang ketemu hiu pausnya cukup besar. Nah, itu yang membedakan sama tempat lain. Namun pesona Sumbawa tak berhenti pada hiu paus semata. Selain hiu paus, Sumbawa juga menawarkan keindahan bawah laut, pulau-pulau kecil, serta panorama alam yang menjanjikan. Seperti Pulau Kenawa yang terletak pada di gugusan Pulau Gili Balu, Kabupaten Sumbawa Barat. Pulau Kenawa menyimpan sejuta pesona dengan keindahan alam dan perpaduan savana yang tentunya menarik perhatian wisatawan lokal maupun mancanegara. Salah satu daya tarik utama Pulau Kenawa adalah pemandangan matahari terbenam yang menakjubkan. Bagaimana? Tertarik untuk berkunjung? Dari Sumbawa Barat, Widiarto, Metro TV. Oke. Wah. Indah banget ya. Nah, masih dalam suasana libur lebaran. Jakarta sepi banget. Sisa pemain inti katanya. Kayak penonton nih. Pemain inti di kantor. Kalah war cuti. Nggak cuma penonton, reporter kita, reporter Metro TV, Ifdal Amal juga jadi pemain inti yang nggak mudik. Lagi sibuk ngapain dan di mana nih Ifdal ya? Lagi liburan atau jangan-jangan lagi di briefing sama papinya? Ini yang nulis siapa sih? Mending langsung aja kita tanya-tanya. Ifdal lagi di mana? Lagi ngapain sekarang? Makan nastar aja serius banget ya. Wits. Nggak ada airnya tuh. Ngopi dulu Bung Reza. Oh ada isinya. Kirain isinya air hujan. Mohon maaf nih ngomong sambil ngunyah karena memang di sini saya sedang menikmati indahnya suasana di Taman Bendera Pusaka. Memang betul kata Bung Reza tadi, Jakarta ditinggal oleh lebih dari setengah warganya yang mudik keluar kota. Karena dari jumlah total warga Jakarta ada sekitar 6,6 juta lebih warga Jakarta yang mudik keluar kota dan sisanya tinggal pemain inti saja. Saya juga, mohon maaf nih sambil ngunyah karena memang memakan nastar di tengah suasana lebaran dan juga ditemani lagi dengan indahnya suasana sunyi namun asri di Taman Bendera Pusaka.
saya akan mengajak Anda, Reza dan juga pemirsa untuk melihat bagaimana nuansa Lebaran yang dirayakan oleh para pemain inti warga-warga Jakarta yang sedang menikmati, ada yang berpiknik, ada yang bermain games, menikmati momen bersama keluarga, sanak saudara, bahkan juga teman-teman sejawat di Taman Bendera Pusaka ini. Dan memang Taman Bendera Pusaka merupakan taman yang baru saja belum lama diresmikan oleh Pemprov DKI Jakarta, menggabungkan 3 taman sekaligus dari Taman Loser, Taman Ayodhya, serta Taman Langsat menjadi satu taman yang besar bernama Taman Bendera Pusaka. Di taman ini bukan cuma kita bisa menikmati hijau-hijauan, ruang terbuka hijau yang asri, akan tetapi di sini juga tersedia jogging track sepanjang 1,2 km untuk para warga Jakarta tentunya berolahraga. Di sini juga tersedia lapangan multifungsi yang juga bisa dijadikan mulai dari bermain basket hingga bermain pedal. Dan saya juga di sini akan menyampaikan informasi kepada Anda pemirsa bahwa memang dari jumlah total 4,4 juta atau 4,6 juta, sekitar 4,6 juta warga Jakarta yang tidak mudik, beberapa spot-spot yang favorit dikunjungi adalah antara lain Taman Mini Indonesia Indah Ancol, kemudian Ragunan, serta kawasan Tanah Abang, pusat-pusat perbelanjaan hingga kawasan Pantai Indah Kapuk. Nah, Taman Bendera Pusaka ini dapat menjadi referensi tersendiri bagi Anda untuk menikmati waktu liburan di Lebaran ini. Saya akan mencoba mewawancara salah satu tulang punggung liputan kami ini, Reza dan juga pemirsa. Ia biasanya membawa mobil untuk liputan, karena kalau nggak ada dia, kita nggak bisa sampai ke tujuan liputan. Bersama dengan Bang Ebit. Halo, selamat malam Bang Ebit. Malam Mas Iqbal. Bang Ebit, asalnya dari mana Bang Ebit? Jakarta. Berarti ini sebagai pemain inti, tidak melakukan mudik lebaran ya pemirsa ya. Nah Bang Ebit sebagai pemain inti di Jakarta, kan masih kerja juga kan, nggak dapet cuti lah ya. Gimana menikmati lalu lintas Jakarta selama mudik di periode mudik lebaran ini? Untuk lalu lintas itu di saat mudik kayak gini bener-bener kayak plong banget jalanan itu. Seger banget jalanannya, jadi semuanya lancar. Mau pindah dari satu tempat ke tempat lain itu nggak butuh waktu yang sampai berjam-jam gitu Mas Iqbal. Nah Bang Ebit, walaupun tetap kerja, tapi kan tetap di Jakarta ya, berarti sempet dong nyempetin waktu buat keluarga kemarin lebaran. Hal apa sih yang biasanya jadi semacam tradisi buat Bang Ebit dan keluarga untuk merayakan lebaran di Jakarta? Ya, paling lebih intinya kita kumpul keluarga sama makan-makan bareng aja. Lebih tepatnya lebih ke kumpul ketemu sama saudara-saudara kita. Biasanya kan udah nggak kecil lagi ya, udah nggak nerima THR. Berarti ngeluarin uang dong untuk THR. Habis berapa nih dalam lebaran tahun ini Bang Ebit? Waduh, kalau nominal itu ya agak lumayan lah ya. Karena banyak ponakan juga, jadi ya udahlah, memang udah rezekinya mereka juga yang dititipin ke kita. Nah. Ya pasti lebaran ini di bulan yang suci, di hari yang suci kemarin-kemarin juga kita sama-sama berbagi kebaikan ya Bang Ebit. Sama-sama Mas Iqbal. Bang Ebit, makasih banyak. Nanti kita lanjut liputan lagi. Kita tetap memantau arus lalu lintas yang ada di Jakarta juga nih pemirsa. Meskipun kita nggak mudik. Makasih banyak Bang Ebit. Siap, sama-sama Mas Iqbal. Demikian pemirsa wawancara saya bersama dengan salah satu tulang punggung liputan kita nih. Ya karena seperti yang saya sampaikan tadi ya, kalau nggak ada Bang Ebit dan juga driver-driver lain di Metro TV, kita pasti bakal kesusahan untuk mencapai dari satu tujuan ke tujuan yang lain. Reza. Ya, Ifdal. Ini tamannya buka 24 jam, Ifdal. Ya, betul banget Reza. Taman Bendera Pusaka ini buka 24 jam. Ayo, Bang Victor, ini juga juru kamera kita. Victor juga rela nih tetap kerja malam hari. Bisa dilihat pemirsa, ini meskipun sisa pemain inti, tapi memang masih terlihat sangat ramai dari warga Jakarta yang menikmati ini semacam malam mingguan versi mereka sendiri, karena memang anak sekolah juga masih banyak yang libur, terhitung mulai dari sebelum lebaran hingga lebih dari minggu ini ya, sampai pekan depan begitu. Dan selain dari suasana yang asri juga seperti yang saya sampaikan tadi Reza, di atas situ juga
yang berwarna merah putih di atas lampu itu merupakan Sky Bridge yang merupakan diperuntukkan untuk para pejalan kaki menghubungkan 3 taman yang sebelumnya Taman Ayodhya, Taman Leuser, dan juga Taman Langsat menjadi terintegrasi. Semua ketiga taman ini menjadi Taman Bendera Pusaka. Dan sebenarnya Reza dan juga pemirsa, kalau kita berdirinya itu di yang dulunya Taman Langsat, di situ ada patung Ibu Fatmawati, ibu negara kita pertama yang sedang menjahit bendera merah putih. Akan tetapi memang di sini tadi agak ramai meskipun sisa pemain inti, tapi parkiran tuh agak penuh karena di sini juga tersedia banyak jajan-jajanan serta makanan-makanan berat, minuman-minuman, snack juga ada. Dan tidak jauh dari sini juga kita agak lurus sedikit dari Taman Ayodhya itu sudah sampai Gulai Tikungan atau Gultik Bulungan yang menjadi titik yang sangat famous di Jakarta Selatan. Reza, kembali ke Anda. Ya, Ifdal, itu kan di belakang kamu saya lihat ada pohon dikasih lampu tuh. Ya. Itu namanya lampu taman apa lampu pohon ya? Ya, kalau ini bisa aja Anda. Reza, kalau itu jangan tanya saya, tanya yang panitia deh, tanya pengelola taman sini. Karena memang betul sekali Reza, di sini udah nggak remang-remang karena dulu, lebih tepatnya tahun lalu mungkin Anda kalau masih ingat, Reza juga pernah live report bareng rekan saya Satrio di Taman Langsat ya. Itu juga remang-remang, sedang ada kasus yang asusila lah. Makanya sekarang dibuat terang, benderang, serta juga diawasi oleh para penjaga keamanan dan juga dipantau CCTV. Jadi walaupun buka 24 jam, tetap aman dan juga nyaman bagi warga Jakarta. Reza. Oke Ifdal, terima kasih atas laporannya. Jangan lupa nastarnya dihabisin ya. Kita kasih tepuk tangan buat Ifdal. Yeay. Oke, kita jeda dulu. Kami akan kembali saat lagi. Tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Kayak kata Ifdal tadi di laporannya, kalau sebagian warga dan pekerja di Jakarta banyak yang masih mudik lebaran. Tapi ternyata nggak sedikit juga warga Jakarta yang udah pada masuk kerja normal hari ini. Nah, untuk itu pemirsa, saat ini saya ingin mewawancari salah satu penonton yang hadir di studio saat ini. Saya persilahkan penonton nomor 1. Sini loh, lumayan masuk TV. Nah, cuma nggak pakai clip on ya, nggak apa-apa deh. Lagi. Jadi penonton di sini terima kasih ya, sudah hadir di studio. Penonton berjejer dari tadi 3 tinggal 2. Yang penting semangat. Ya. Saya disuruh ngulur waktu soalnya. Tapi kita masih punya informasi yang berikut ini ya. Karena banyak juga mungkin tidak hanya penonton di tempat lain ya. Ada yang lembur, ada yang harus bekerja. Walaupun penonton di depan saya ini memang alasannya ya gara-gara kalah war cuti. Nggak apa-apa, yang penting kan tetap bekerja, tetap semangat. Dan juga jangan lupa harus berbagi, karena indahnya berbagi. Jangan disimpan sendiri ya, jangan dipendem, nanti stres ya. Mau ngomong apa lagi saya? Oke, kalau begitu langsung saja kita lihat informasi yang berikut ini. Jadi ya seperti inilah informasinya. Ini dia liputan selengkapnya. Pemirsa Metro TV, suasana libur Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah nampaknya perlahan sudah mulai berakhir. Seperti di hari ini, hari Senin tanggal 23 Maret 2026, sebagian pekerja di Jakarta sudah kembali beraktivitas dengan normal. Mereka tidak mengambil cuti bersama dan memilih untuk tetap produktif di hari Senin terutamanya. Lalu apakah ada masyarakat atau pekerja di Jakarta yang sudah mulai bekerja kembali normal? Kita akan coba cari di sekitar stasiun Cikini, Jakarta Pusat.
Mbak Sarah, di hari Senin cuti bersama, kenapa memilih untuk tetap bekerja, Mbak? Ya, awalnya sih memang saya ini nggak ngambil cuti karena memang kita cutinya bergantian karena kita pelayanan. Kemudian memang ini udah jadi salah satu tanggung jawab kita, memang kita masuk seperti itu. Sudah berapa tahun nggak cuti Lebaran? Kira-kira udah 2 tahun. Udah 2 tahun. Oke. Biasanya cutinya Lebaran itu pulangnya ke kampung mana, Mbak? Kalau saya sih paling di Jawa Barat aja, di Bandung. Di Bandung. Jadi ini sebagai bentuk tanggung jawab dan produktif ya, Mbak? Benar. Kenapa di hari cuti bersama Mbak memilih tetap bekerja? Karena memang ada partner aku juga yang cuti, jadi kita gantian gitu. Terus tambah lagi biar nyari yang murah aja kalau mau liburan setelah Lebaran. Setelah Lebaran. Kalau boleh tahu ini kerjanya di daerah mana? Kebon Sirih. Kebon Sirih, tapi emang sudah merencanakan jauh-jauh hari untuk ngambil cutinya setelah Lebaran atau gimana? Iya, memang kayak gitu. Jadi emang udah planning dari awal abis Lebaran aja. Kebetulan aku sendiri udah dapat libur sebenarnya pas Lebaran itu dapat libur 2 hari. Tapi karena memang tuntutan untuk bekerja, karena memang bidangnya itu diharuskan untuk bekerja selalu avail waktunya, jadi memang harus datang di hari Senin ya. Jadi kalau next abis pasca libur Lebaran ini mau ambil cuti apa gimana? Rencananya belum sih karena kemarin udah dapat 2 hari waktu Lebaran, jadi belum ditentukan cutinya kapan lagi nanti. Kembali ke rutinitas di tengah suasana Lebaran menjadi penyesuaian tersendiri, khususnya bagi para pekerja. Mereka tetap bekerja karena tidak mengambil cuti bersama, baik karena alasan pribadi ataupun tuntutan pekerjaan. Tapi bagi mereka, inilah komitmen untuk tetap produktif dan juga tanggung jawab di dalam pekerjaan. Seperti kami, jurnalis Metro TV yang setia menyiarkan pemberitaan setiap harinya untuk Anda. Dari Jakarta, Andre Septian, Ridwan Bima, Metro TV. Nah, keren, penonton juga keren, walaupun hahehe, itu yang bikin acara ini hidup. Coba kalau penonton cuti, ya, saya ngomong sendiri aja nih, nggak ada yang nanggepin. Oke lah, pokoknya itu tadi yang menjadi penutup informasi kita di Midnight Live hari ini. Terima kasih penonton sudah hadir. Terima kasih untuk Aumania yang sudah menyaksikan Midnight Live dan juga terima kasih untuk seluruh kerabat kerja yang bertugas. Kita jumpa lagi besok di Midnight Live. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.